ini saya jelaskan tentang perusahaan dari sebuahnya atau bagaimana prosesnya dua perusahaan ada. Perbedaan secara pemilihan. Tapi kalau misalnya mau secara apa nih? Cara transaksinya boleh juga Pertama datang pertama keluar itu biasa. Kalau ini kan pertama masuk pertama keluar itu biasa. Selain bersih. Itu tadi masuk ke mana tadi di slide? Masuk ke nanti akan kita semuanya mengerjakannya, jangan satu orang yang bekerja. Hari ini kan saya
Pokoknya gini kau.
Udah sisa 2 menit lagi. Itu langsung Jangan udah belakang tadi HP lagi yang jadi ya kami semua Bapak udah Bu, udah sabar dah. Lagi, ibu tambah 2 menit ya. 3 menit lagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke? Ya dalam nama kelompoknya ya. Nama saya Ating dari kelompok 4 akan memberikan jawaban saya tentang di soal nomor 1. Perbedaan
tuliskan menurut pendapat kalian apa perbedaan transaksi dari kedua keputusan tersebut. Menurut dari kami, menurut dari kelompok 4, dari sebelah kanan dari Bagi Coba saya ingatkan Andi. perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menawarkan jasa kepada pelanggannya, yang dimana ini dari Laundry sendiri itu akan menerima jasa terhadap para pelanggan yang ingin dicucikan bajunya kepada pihak laundry tersebut. Untuk minimarket sendiri itu adalah perusahaan dagang, yang dimana perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan yang usahanya dibeli barang dagangannya dengan tujuan dijual kembali tanpa menggunakan bentuk dari barang tersebut, yang dimana secara langsung transaksinya ini langsung tatap muka langsung dari antara penjual dan pembeli. Akan mereka pembeli tersebut itu akan langsung mendapatkan barangnya tersebut tanpa menunggu harinya. Yang mau jawab pertanyaan yang kedua kelompok mana? Kelompok 6 ya? Oke, silakan siapa yang mau berdiri? Perusahaan dagang yang kalian pertama yaitu menjual barang dan dapat membeli barang selanjutnya menyediakan laci. Contoh-contohnya yaitu seperti toko kelontong, toko baju, minimarket, toko kue, dagangan Krisma, dan penjual pulsa. Terima kasih. Kelompok berapa tuh? Kelompok 5. Dia jelaskan apa yang dimaksud dengan metode info dan info dalam akuntansi perusahaan dagang. Metode info dan info adalah dua cara penilaian pekerjaan dalam produksi perusahaan dagang. Info mengutamakan barang yang pertama masuk untuk dijual, sedangkan info mengutamakan barang yang terakhir masuk. Nilai metode ini dapat mempengaruhi nilai kesediaan dan laporan keuangan. Oke, terima kasih. Yang lain, setuju nggak sama yang bilang Seven tadi? Atau ada jawaban yang lain? Ya, setuju berarti benar ya? Yang dibilang tadi. Kasih dulu. Siapa yang pertama? Saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad dari kelompok 1. Saya kebanyakan soal itu sebutkan apa saja aktivitas selama usaha dagang. Nah, jawabannya itu kegiatan utama dari dagang ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, dan mempunyai stok. Pengelolaan biaya operasional dan penjualan produk tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi kelompok Dana. Kita menjawab pertanyaan jawaban yang jadi soal itu sebutkan apa saja aktivitas utama perusahaan dagang. Ada 5 aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian, pengelolaan, pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Oke, terima kasih Dana. Setuju sama yang dijawab sama Rizky dan Dana tadi? Oke, berarti udah ngerti ya, paham ya? Lanjut ke soal nomor 5, siapa? Oke, silakan Indra. Untuk soal nomor 5, dalam pencatatannya metode periodik dikenal sebagai metode yang mampu membantu perusahaan dalam menentukan target pendapatan. Sebutkan kelebihan dan kekurangan metode periodik masing-masing minimal 3. Nah, untuk kelebihan metode periodik ini yang pertama menurut kami adalah pelaksanaannya itu bisa dibuat cukup mudah. Yang kedua adalah kebutuhan biaya dan waktunya itu relatif rendah. Dan yang terakhir adalah menggunakan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Selanjutnya masuk pada kekurangan metode periodik. Menurut kami yang pertama adalah estimasinya kurang akurat. Yang kedua perlu penyesuaian yang signifikan agar hasilnya lebih akurat.
Dan yang mereka adalah tidak cocok untuk bisnis yang dengan skala besar. Jadi tadi semua udah dijawab ya pertanyaannya, dan juga diwakilkan oleh teman-temannya yang lain. Jadi semua udah paham semua soal yang sudah dikasih tadi. Coba LKPD-nya semua kumpulkan ke depan. Aku dah dengar Ya, satu lagi. Boleh duduk di tempat masing-masing lagi, balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Mau disitu aja. Ya, jadi sekarang tadi kan semua udah paham nih kan katanya tadi. Ya Bu, kita tes ya semuanya. Ya. Jadi kita akan apa buku paling yang udah dikirim tadi? Hubungan sih, saya bukan. Kan ini kan siapa yang ya? Kalau udah wajib pakai kode yang ini ya, 243304. Ini ibu remasternya bu. Ibu yang mulai ya. Siapkan semuanya. Iya. Namanya tulis yang benar, jangan nama salah-salahan. Jangan diisikan. Ya, ini masukkan kode yang ini ya. Kode baru. Bisa semuanya. Jaringan Bapak. Gabung. Angela, siapa Angela? Nah, Angela di situ. Sina, jangan di situ. Itu belum, Bu. Ini masih masuk lagi ke ibunya gitu loh. Ada Bu. Ya, Kamu udah duduk, Bu. Mulai. Ini saya mulai. Mulai. Tidak apa-apa, tapi jangan diisi dulu ya. Jangan ada diisi dulu. Memang ada soalnya. 18. Lain. Aku sampai. Ya, sama. Udah 19 yang lain. Oh ini bonus aja. Silakan. Jaringannya nggak bisa. Cuma minta hotspot sama teman yang lain.
Dan berdua satu. Coba diulang lagi. Bisa. Jadi coba kita dulu seperti mana? Bisa aku pada 27. Ada tadi. Bonus aku 16. Bonus aku 16. Udah. 8 lagi. Coba lagi. Jangan
Dibaca baik-baik soalnya. Masih Cita yang nomor 1. Cita mana? Ibu. Buangkan si kami apa? Kami dari mana? Masih Cita yang di atas. Kami yang nomor 4. Yang ada pengejar. Pengejar. Tahu dong. Tidak jawabannya. Bisa Pak. Ibu. Ayo cepat. Ayo. Apa? Kenapa? Keluar. Jadi apa? Udah bisa? Kita lagi. Anjir. Sami kita Wah. Udah. Wah. Kenapa? Saya nggak bangga. Saya benar-benar kan. Bu. Ngomong saya juga nggak bisa, Bu. Aku diam nggak? Dari sini rumahnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih konsentrasi nggak hari ini? Kabarnya baik semua? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, tolong berdoa dulu. Siap. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk saya masing-masing berdoa dulu. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Adinda, Ading, hadir Bu. Aditya, Tidak hadir Bu. Aditya apa keterangannya? Tidak ada. Apa ya? Alia.
Anissa, Cika Alfa, Desti Fitri, Fadila Dava, Galang Ramadan, Gendis Syahlani, Iin, Indi, Izzah Aulia, Kanaya Akila, Husnu Hayati, M Dana Biasa, Rifki, Nabila Septriani, Nabila Yahya, Nadia Sinta, Nafisa Rafa, Najla Mirza, Naila Alithia, Rafa Gusti, Ratu Ayudia, Sani, Saskia Sitra, Seven Tover, Syafira Melina, Pasca Hilal, Yoshika Amanda, Rika Sepri. Berarti yang nggak hadir cuma Nadia ya? Oke. Sebelumnya kita udah masuk materi. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Perusahaan jasa. Ada yang masih ingat perusahaan jasa itu apa? Ada yang masih ingat perusahaan jasa itu apa? Coba angkat tangannya yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Perusahaan jasa. Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat aja tangannya. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu menyediakan apa sih? Pengertiannya, jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat. Oke, sekarang lanjut kita ke perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Jadi, perusahaan dagang ini barang yang dibeli dari supplier tadi selalu dijual kembali kepada konsumen itu dalam bentuk yang sama, tidak diubah sedikit pun. Paham? Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Itu yang pertama, kegiatannya membeli barang, menyimpan dan menjual kembali. Yang kedua, keuntungan diperoleh dari penghitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Yang ketiga, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Jadi dia bukan memproduksi barang tapi membeli barang yang ada terus dijual kembali dengan bentuk yang sama. Selanjutnya, itu yang keempat, terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Selanjutnya, tadi kan kita udah bahas nih perusahaan jasa itu apa, perusahaan dagang itu apa. Jadi ibu mau nanya, apa sih yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Ada yang bisa jawab? Silakan Aurel. Perbedaan perusahaan dagang dengan jasa, kalau jasa menyediakan jasa, kalau pedagang menjual dan membeli barang dagang. Oke, makasih Aurel. Itu dia perbedaannya. Ada lagi yang bisa jawab perbedaannya? Kalau perusahaan jasa itu tidak ada persediaan, sedangkan perusahaan dagang itu menyediakan barang jadi. Oke, jadi terima kasih. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya perusahaan jasa itu dia menyediakan jasa, tapi kalau misalnya perusahaan dagang dia membeli dan menjual barang. Lalu kalau misalnya perusahaan jasa itu dia tidak ada persediaan karena yang ditawarkan itu adalah jasa. Sedangkan kalau misalnya perusahaan dagang dia butuh ada persediaan barang kan, barang jadi tadi yang untuk dijual lagi kepada konsumen. Paham? Selanjutnya, metode pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu metode perpetual, yang kedua itu metode periodik.
transaksi yang mengubah persediaan barang, dia akan langsung dicatat saat itu juga. Yang ketiga, umumnya diaplikasikan kepada barang dagang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam metode pencatatan virtual ini ada 3 lagi, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama FIFO atau first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk itu juga barang yang pertama kali keluar. Yang kedua itu LIFO atau last in first out, itu barang yang terakhir kali masuk tapi barang yang pertama kali keluar. Yang ketiga itu adalah metode average atau rata-rata. Jadi dia ini ada di antara FIFO dan LIFO. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan Priti. Ada yang mau ditanyakan? Contoh Usaha dagang. usaha dagang yang menggunakan metode FIFO dan LIFO. Yang lain ada yang bisa jawab pertanyaan dari TV? Contoh FIFO dan LIFO. Perusahaan mana yang menggunakan FIFO? Perusahaan mana yang menggunakan LIFO? Ada yang bisa jawab? Oke. Setahu saya Bu, perusahaan yang pakai metode FIFO itu contohnya kayak Indomaret. Yang kita tahu kan kalau misalnya barang dagangan yang paling depan-depan itu biasanya ada luasannya udah paling sedikit lagi ada luasannya sedangkan yang paling belakang itu yang baru namanya FIFO. Sedangkan FIFO ini setahu saya sudah jarang digunakan lagi metodenya karena dia tidak efektif dalam itu. Jadi contoh Yang perusahaannya FIFO. Terima kasih Ustaz. Yang lain ada yang mau mengatakan? Siapa yang mau menambahkan? Contoh FIFO tadi kan FIFO udah terjawab. Yang LIFO belum terjawab nih contohnya. Ada? Silakan. Yang LIFO contohnya toko baju, toko sepatu. Terus kalau yang FIFO supermarket dan toko kelontong. Oke, terima kasih. Jadi tadi yang dijawab pertanyaannya itu udah benar. FIFO first in first out. Kenapa contohnya itu adalah supermarket dan toko kelontong? Karena itu memiliki tanggal kadaluarsa kan. Jadi kalau misalnya dia udah pertama kali masuk, dia juga harus pertama kali keluar. Karena kalau misalnya dia lama nih keluarnya terus itu nanti kan bisa kadaluarsa dong, kan? Terus yang LIFO last in first out itu contohnya tadi kayak toko baju, gitu kan, toko sepatu. Mungkin itu karena kalau misalnya di LIFO ini kan last in first out, barang yang terakhir kali masuk pertama kali keluar. Kan kita sekarang kalau misalnya beli baju itu kan biasa yang ngetrend kan, yang kayak terbaru, yang lagi viral misalnya, yang kayak lagi pokoknya yang lagi ngetrend deh dari mana gitu, misalnya lihat dari Instagram dari mana gitu. Makanya dia menggunakan metode LIFO. Oke? Oke, selanjutnya yang kedua itu periodik. Dalam pencatatan periodik ini, persediaan barang dicatat pada akhir periode penjualan. Jadi dia nggak langsung dicatat ya, dia dicatat pada akhir periode penjualan aja atau di akhir tahun. Selanjutnya, dia tuh lebih sederhana dan lebih mudah penyelenggaraannya. Disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Jadi dicek langsung barangnya, persediaan barangnya, makanya dia disebut dengan metode fisik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang kurang mengerti dari materi tadi? Paham? Udah paham? Benar-benar paham? Udah tahu kan perbedaan tadi periodik dan perpetual, perbedaan LIFO dan average tadi, terus pengertian dan ciri-ciri perusahaan dagang tadi udah mengerti. Kalau begitu, ini
Siapa dulu lagi? Sesuai kelompoknya semuanya. Ini yang di bawah nggak belajar nih. Gimana bisa masuk? Bisa masuk. Nggak bisa, Bay. Kita tunggu Kan kau juga kan ada 600. Aduh mama Ditambah-tambah gitu ya. Udah nih, itu udah selesai kan? Berarti yang udah, belum ya? Belum kumpul. Reka. Reka. Dia belum selesai, Jok. Belum selesai. Bisa berdoa. Pakai apa sih? Ada nggak sih kali 2 gitu poinnya? Adi kunci ya, Adi. Ada lagi kok. Tiba-tiba naik. Ayo dia. Kamu makin panjang. Oh, paling atas. Apa yang kamu lakukan Sasa? Udah diterima semuanya. Nanti yang juara satunya itu Cika, yang dua menjadi ya. Terima. Cika sama ibu kan. Sekarang kasih dulu. Oke, berikan tepuk tangan.